Endang Setia, SPDI. Beliau adalah salah satu pembimbing di dalam Al-Madinah Haji dan Umroh. Sudah beberapa kali membawa jamaah haji kita, dan yang terakhir 2 tahun yang lalu membawa 112 jamaah. Tahun kemarin ganti oleh pembimbing yang lain 129 jamaah. Umroh tahun kemarin 2 kali ya Pak, membawa pembimbing, membawa jamaah. Jadi kami sengaja mengajak beliau untuk memperdalam mengenai keutamaan, mengenai tata cara umroh dan sebagainya, nanti akan dijelaskan. Dan saya mohon dijadikan langsung tanya jawab. Kalau tidak jelas mohon langsung dipertanyakan langsung saat itu. Kemudian yang kedua, sesudah tausiah kita akan menyelesaikan urusan administrasi dan perlengkapan-perlengkapan yang perlu dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Hari ini akan kami bagikan kopor, dan kopornya alhamdulillah sesuai dengan saran Bu Ani diperbesar Mbak. Nanti tidak seperti yang kemarin diperbesar, karena kami konsultasi dengan kawan-kawan yang lain. Hanya risikonya tidak masuk ke cabin, harus masuk ke bagasi. Semuanya seragam, insya Allah walaupun tidak mencolok tapi mudah dikenali. Kemudian sudah kami bagikan juga nanti luggage tag atau tanda pengenal kopor. Kami bagikan 5 lembar ya, 5 lembar besar. Itu untuk kopor yang kalau nanti beranak cucu. Nanti kalau beranak cucu di Mekah, kalau perlu tambahan tanda kopor nanti bisa dipakai itu. Kemudian juga ada luggage bag, handbag. Jadi tanda untuk tas tangan, tentengan. Kami bagikan 5 kecil-kecil. Siapa tahu di bandara karena sibuk dan sebagainya terlepas dari tangan kita, itu ada tanda-tandanya bahwa itu grup Al-Madinah. Kemudian juga bagi yang belum menerima mungkin kain seragam, batik, kemudian kain ihram, mukena, dan mungkin nanti kalau ada yang perlu ingin menambah mukena sudah dipersiapkan oleh Bu Eli. Nah, jadi itu acara kedua nanti. Kemudian acara ketiga ini sebenarnya fakultatif, monggo, karena begini, ada jamaah kita yang dari Jakarta itu beberapa kali tidak pernah ikut manasik, dan nanti sore minta diberi manasik khusus, kelas khusus. Nah, akan kita mulai nanti mulai jam 2:30 sampai 4:30. Kalau mau ikut monggo, kalau enggak masalah, itu fakultatif atau pilihan saja begitu. Nah, jadi monggo kalau supaya memperdalam nanti sore bisa ikut lagi. Karena ini mungkin adalah manasik yang paling akhir. Karena sesudah itu kita nanti komunikasi saja untuk sampai keberangkatan tanggal 19 Februari. Nah, sebagai informasi bagi Bapak Ibu yang mempunyai BlackBerry nanti bisa bergabung dengan grup dari Umroh Bersama, atau kalau tidak nanti bertukar email untuk bisa dibagikan informasi melalui email. Atau kalau tidak biasanya cukup dengan SMS atau telepon. Mungkin itu Bapak Ibu. Sebelum kita mulai tausiah, ada pertanyaan yang perlu dijelaskan? Kalau tidak, ya Pak. Insya Allah. Jadi tiketnya sudah kita PNR-nya itu sudah ada. Jadi kalau toh ternyata airline-nya yang nanti mau mengundurkan 1 hari atau setengah hari atau berapa jam, nah itu risikonya. Tapi insya Allah sudah ini. Oh ya, keingetan sekalian untuk bagi Bapak Ibu yang perlu surat keterangan untuk izin cuti, nanti hari ini bisa diselesaikan. Ya, nah ada Pak Sukirman ada dari Tegal, terus kemudian mungkin siapa adik? Nah, Bu Ning, nanti juga Pak Amir direktur utama tadi masih cuti sama siapa? Sama HR.
Pede. Sama dirinya sendiri. Ya, baik itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alni khairam mimma yadhunnun. Allahumma ij'alni khairam mimma yadhunnun. Allahumma ij'alni khairam mimma yadhunnun. Al-mukarramun wal mukarramat, calon tamu Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kesepuhan pimpinan Al-Mukarram Bapak beserta Ibu Hajah yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Pertama kali mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah bahwa pada pagi hari ini kebetulan dari jalan tadi diawali dengan rintik-rintiknya hujan, bahkan agak besar, dan mudah-mudahan hujan yang turun menjadikan awal barokah untuk kita semua. Sholawat beserta salam malirah kita sampaikan ke baginda kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sholawat kepada sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, dan senantiasa mudah-mudahan kita semua nanti di yaumul jaza mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal mukarramat, wabil khusus tamu Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan sekaligus dipimpin keberangkatan sama Ibu dan Bapak pimpinan. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan di perjalanannya, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, untuk selanjutnya mempersingkat waktu, walaupun ada bahasa ya tak kenal tak sayang udah tadi disampaikan oleh Bapak. Mudah-mudahan mungkin awal akhir yang utama bukan kita semua kumpul di sini, tapi mudah-mudahan kita nanti di yaumul jaza bisa bertemu dalam ada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, Allah menyampaikan dalam sebahagian surat Al-Hajj, bahkan Al-Baqarah, manusia tugas di alam dunia, hidup di alam dunia. Allah menyediakan sesuatu segala yang ada di alam dunia untuk semua manusia, supaya mendorong manusia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mulai berangkat dari awal, dari rumah masing-masing sampai ke tempat tujuan ke sini. Mudah-mudahan setiap langkah kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengpidang-pidang keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, saya akan mencoba dalam pertama, yaitu kaifiat atau tata cara ibadah umroh. Kaifiat atau tata cara ibadah umroh. Umroh adalah
Ibadah umroh adalah ibadah yang dilaksanakan dengan berikhram dari mikot. Nanti insya Allah akan diperagakan dan dari mana mulai kita mikot. Kemudian tawaf, sa'i diakhiri dengan tahallul. Sebetulnya apa diharuskan ada manasik, Bu Bapak? Jangankan kita melaksanakan haji, jangankan kita melaksanakan umroh, coba ibu dan bapak rasakan, termasuk oleh saya sendiri. Sembahyang yang biasa dilaksanakan 1 hari 1 malam berapa waktu, Pak? 5 waktu, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dengan jumlah rakaat adalah 17 rakaat. Saya ngambil contoh, jangan yang banyak-banyak rakaatnya, 2 aja subuh. Sembahyang subuh itu cuma berapa rakaat? 2 rakaat. Dilaksanakan setiap hari, dilaksanakan di daerah sendiri, tapi tetap Pak, ya Bu, rasakan ada yang keliru dan kelewatan. Ini sholat subuh 2 apa 1? 2 apa 1? Kadang-kadang ibu dan bapak ambil berapa? 1 aja lah begitu. Apalagi pelaksanakan umroh dan haji, tidak dilaksanakan 1 hari sekali, seminggu sekali, 1 bulan sekali, mungkin 1 tahun sekali, sampai sana mungkin seumur hidup sekali, Bu. Tetap kita sering lupa, sering kita salah, apalagi dilaksanakan bukan di tanah air, di tanah orang, yang mana kita melaksanakan kebajikan 1 berlipat ribu ganda dilaksanakan di tanah suci. Mudah-mudahan saya berdoa semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1, Bu, ya ini niat atau berihram dari mikot. Nanti ya, kalau saya kodok dulu dari dulu, kalau kita berangkat pertamanya datangnya ke Madinah, insya Allah mikotnya dimulai dari Bir Ali. Dulu Bar Ali ya, Bir Ali itu 1 masjid yang besar, tempat wudhunya banyak. Berapa sekitar, mungkin nanti sama Bapak yang lebih tahu perjalanan, sekitar 4-7 kilo perjalanan dari kota Mekah untuk Madinah untuk ke Bir Ali. Nanti di sana ibu bareng-bareng niat apa umroh, terus ibu nanti berangkat, nanti dulu 1 dan niat dari mikot. Disunatkan sebelum mikot nanti harus mana, mandi besar dulu, ambil wudhu dulu, terus sembahyang dulu. Dianjurkan sebelum ibu berangkat ke Masjid Bir Ali, kalau dari Madinah dianjurkan mandi besarnya di hotel atau di Madinah. Kenapa anjuran di sana, Bu? Jangankan haji, umroh itu penuh di masjid. Kalau di kita di Indonesia, masjid di Indonesia besar bangunannya, tetapi isinya sedikit, ya Pak ya. Di Mekah itu masjid bangunnya besar, isinya padat, Pak. Karena membangun masjid di tanah air, di tanah sendiri, bagaikan membangun kalau kita masuk ke lahan-lahan, pada mau dari sayah semen, dari sayah besi, dari sayah genteng, ternyata disuruh mana mengisi masjid, nggak mau. Baru kita mah ingin membangun persis seperti kita membuat liang lahat. Lanjutkan, yang kemudian langsung dilaksanakan tawaf. Nanti berapa kali? Nanti Bapak yang dibaca putaran pertama, kedua sampai ke-7 kali. Lalu dilaksanakan sa'i. Sesudah sa'i diakhiri dengan tahallul. Jadi berapa Pak? 1 niat dari mana? 1 berihram dari mikot, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul dulu atau sa'i berapa? Tawaf, lalu sa'i, sesudah sa'i tahallul. Nanti diperinci satu-satu pengertian ibadah umroh. Dilangsungkan ya. 1 wajib umroh, ada wajib
ada seterusnya. Kita harus beda dengan syarat. Kalau syarat ma wajaba wastamaro, ma wajaba wastamaro, sesuatu yang harus ada dari awal sampai akhir. Saya contohkan satu-satu. Dalam tata cara ibadah atau sembahyang dianjurkan syaratnya harus suci. Harus kita punya adat. Dari mulai kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, sampaikan salam, kita harus punya hadas. Itu namanya syarat. Ini wajib. Satu, umroh itu ada dua macam. Satu, ada umroh wajib. Dua, ada umroh sunat. Umroh wajib, umroh yang baru pertama dilaksanakan, atau umrohul Islam. Barangkali Bu, saya tanya, ada yang sudah melaksanakan haji Bu? Alhamdulillah. Berarti ini udah berapa kali melaksanakan umroh. Nah, umrohul mana? Umroh yang pertama dilaksanakan. Jadi Bapak dan Ibu baru pertama melaksanakan umroh. Yang kedua, umroh yang dilaksanakan karena nazar. Bapak misalkan, saya kalau nyampe umur sampai 2013 saya akan umroh. Itu termasuk apa? Umroh nazar. Maka hukumnya wajib. Atau kalau anak saya diterima di perguruan A, kalau anak saya diterima di departemen A, saya akan nadar akan melaksanakan umroh dengan anak saya. Maka itu termasuk umroh wajib. Yang kedua, umroh sunat ialah yang dilaksanakan untuk yang kedua kali dan seterusnya, dan bukan karena nadar. Jadi sebaliknya mana? Yang pertama. Jadi Bapak udah kedua kali, udah ketiga kali, tidak termasuk nadar. Bapak dan Ibu ingin melaksanakan umroh. Kenapa Bu? Terasa punya HP kalau nggak dicas kan? Apa tuh? Kalau HP nggak dicas itu kan? Nah, makanya kita ibadah juga seperti itu, Bang. Yang dirasakan saya kalau mau ke masjid di sini sekian girintir sekian orang, kalau kita mau berangkat ke pengajian sekian orang. Tapi nanti kalau lihat di tanah suci, baik di Masjid Nabawi di kota Madinah, apalagi termasuk di kota Mekah, itu orang berbondong-bondong bagaikan orang berangkat ke mana? Ke itu Pak, apa kalau di Jakarta itu ke Monas itu. Rame Pak, apalagi seperti tahun baru kemarin. Udah menunggu dari berapa jam, kita ingin menunggu dealnya jam sekian tanknya tahun baru pertama. Itu seperti melaksanakan sembahyang Bu. Rasakan Bu, Bu sudah melaksanakan di tanah air sini. Sebelum waktu duhur, Ibu udah berangkat dari mana? Dari rumah ke masjid. Udah pernah berangkat belum? Jarang ya. Jangankan Ibu Pak, yang berbicara juga jarang. Kecuali kita untuk hari Jumat. Nah nanti Ibu dan Bapak bisa laksanakan Bu. Daya tariknya, magnetnya untuk ibadah, untuk melaksanakan ibadah, baik di Masjid Nabawi termasuk di Masjid Haram, itu daya tariknya besar dibandingkan dengan pelaksanaan ibadah di tanah air. Makanya itu kita kenapa? Untuk dicasu, lalai ibadah, rasanya malas. Jam 3 mau ibu-ibu dan bapak-bapak, waktu sudah menunjukkan jam 3 lebih 40. Bu bangun. Bu, suka ada yang mendengar situ? Ada. Kedengaran sama kita setelahnya, kedengaran. Suka kita bangun? Susah. Tapi kalau kita laksanakan nanti di tanah suci, bukannya mendengar yang adzan awal, kita udah berangkat duluan. Itu rasanya. Diterusnya. Waktu sewaktu-waktu di luar menunaikan ibadah haji. Jadi waktunya peluang untuk melaksanakan umroh luas Pak. Kecuali mana? Di luar menunaikan ibadah haji. Berarti tanggal berapa? Perkiraan tanggal 9. Dari 8 ada 9 karena kita berangkat ke Padang Arafah. Tanggal 10 karena ukuf teras mana? Tanggal 11 ya. Itu semana di waktu haji tidak kita bisa melaksanakan ibadah haji. Seluar daripada itu bisa semacam mana? Kita yang akan berangkat nanti bulan
Februari. Nah, itu kan masih luas. Bahkan dari mulai Syawal tanggal 1. Kalau dalam nanti ada mikot jamani untuk haji udah masuk. Nah, untuk dilaksanakan umroh itu luas. Selanjutnya syarat, rukun dan wajib. Yang tadi saya sampaikan syarat, rukun dan wajib. Kalau syarat ma wajaba wastamaro tadi. Dari mulai kita berangkat syarat sampai pulang ke tanah air itu syarat harus ada. Contoh 1, syarat umroh Islam. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban umrah seseorang. Berarti tidak sah atau tidak jadi apanya? Umrohnya. Kalau ibu dan bapak nadar, maka wajib kembali lagi ke sana. Berarti membuang uang berapa uang? Sekitar 10 juta sia-sia. Karena umrohnya tidak sah, tidak jadi. Beda dengan sah tetapi harus kita bayar. Dan ini kan termasuk pada syarat. Seperti ini Islam. Mohon maaf ya, kita kan uang Islam. Di sana lagi melaksanakan umroh. Nauzubillah min dzalik. Itikad kita mawur kemana punya kepercayaan selain Allah, berarti orang kufur. Maka itu bukan harus kita dibayar dengan dam, tetapi tidak sah apanya? Hajinya. Yang kedua, balik. Alhamdulillah kelihatan ini pada semua udah balik. Kenapa anak-anak banyak yang melaksanakan umroh punya pahala, Pak? Nah, ini yang ditanyakan ya. Sebetulnya orang yang belum dewasa atau balik melaksanakan umroh punya pahala, tetapi pahalanya bukan untuk dia, tetapi untuk kita, untuk orang tuanya. Jadi Pak jangan menyesal ya. Jangan menyesal bapak dan ibu untuk memberangkatkan anak yang belum balik. Tetap pahala untuk ibu dan bapak, insya Allah ada pahala buat ibu dan bapak. Kenapa? Karena belum balik. Sesudah balik, kalau minimal dalam aturan ya, laki-laki sudah berumur 15 tahun, makanya sembahyangnya wajib, puasanya wajib, ibadah wajib mulai tertanam terhadap anak karena sudah memenuhi balik atau dewasa. Kedua, anak berakal sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bukan hanya sehat di sini sampai sana, mudah-mudahan kita dikasih kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, merdeka atau bukan budak, Bu, yang dinamakan kalau dalam kitab itu abid bahasanya. Kenapa, Bu? Abid itu, budak itu tidak boleh berangkat kemanapun tanpa izin siapa? Sayyid atau tuan. Nah, sekarang Bu tidak ada di sana. Apalagi di kita, Indonesia tidak ada. Maka abid itu kalau saya lihat dalam aturan, mau kerja uangnya tidak dikasihkan sama abid, tapi dikasihkan sama tuannya. Seperti kita memiliki kuda, kuda dikerjakan, upahnya nggak dikasihkan ke kuda, tapi dikasih yang punya. Sesudah dapat uang, dibelikan kenapa? Kena makanan, dibelikan kenapa? Pecut, dipakai negel dia. Itu abid seperti itu. Makanya di sini syarat umroh merdeka atau bukan abid. Kalau merdeka bebas mau kemana. Apunten Pak, mungkin suami atau istri kan nggak boleh, itu harus minta izin sama siapa? Sama suami. Kalau tidak izin jangan, kalau sunat. Tetapi kalau ibu mau sembahyang kata suami jangan, itu mau tentang. Nah, maaf ya, misalkan ibu dan bapak mau melaksanakan saum sunat, kemis atau Jumat, bapak tidak mengizini walaupun ibadah jangan, karena itu hukumnya sunat. Tetapi kalau wajib tidak boleh, udah aja laksanakan. Yang kelima, istitoah atau mampu. Banyak Bu, mampu punya ongkosnya, mampu fisiknya, mampu manasiknya, selamat aman di perjalanannya. Banyak itu bahasa istitoah. Alhamdulillah administrasi udah kelihatan, Ibu hampir kan 99% administrasi sudah tuntas. Mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilanjutkan kedua rukun. Syarat rukun. Kedua ini udah urusan rukun. Rukun umroh.
Rukun adalah bila salah satu rukun umroh ini tidak terpenuhi, maka umrohnya tidak sah. Rukun. Berarti kalau ibu meninggalkan yang ini, yang 4 yang tadi saya sebutkan, maka tidak sah. 1, niat ihram. Niat ihram. Nah, di sini kalau haji, kalau haji nawaitul hajjah. Ini kalau umroh, nawaitul umrota atau labbaik Allahumma umrota. Boleh dibuka dalam buku halaman 2, Kak. Boleh dibuka di dalam buku halaman 2 yang paling bawah. Yang paling bawah. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Ada dalam buku di halaman 2 di bawah yang gede. Yang gede, bukan yang kecil ya. Yang gede. Coba Bu, saya bacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma. Labbaik Allahumma Umratan. umratan. Labbaik Allahumma. Labbaik Allahumma Umratan. umratan. Satukan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Atau ada satu lagi, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Atau yang tadi, labbaik Allahumma umratan. Kalau Bu mengucapkan dengan lisan, hukumnya sunat, yang wajibnya di dalam hati. Niat kita melaksanakan umroh. Kata bapak, aduh susah kita baca Arabnya. Labbaik Allahumma umrotan, labbaik Allahumma umrotan, atau nawaitul umrota wa ahramtu biha. Susah. Udah aja dalam hati kita niat melaksanakan umroh. Niat kita melaksanakan umroh. Atau lebih baik yang ini dibacakan dengan lisan, labbaik Allahumma umrotan, atau bahasa labbaik Allahumma umrotan dibaca di dalam hati. Ingat Bu ya, jadi hukumnya membaca dengan lisan labbaik Allahumma umrotan itu sunat, wajibnya di dalam hati. Innamal a'malu bintu. Bapak udah tahu kan? Sesungguhnya niat itu tertanam di dalam hati. Jadi ingat, jangan ucapan cuma lisan, Allahumma labbaik Allahumma umratan, tapi di dalam hati kosong. Mendingan di dalam hati membacakan labbaik Allahumma umratan daripada lisan membaca hati tidak. Lebih baik mana? Lisan membacakan labbaik Allahumma umratan, hati membacakan juga labbaik Allahumma umratan, atau kita niat kita melaksanakan umroh. Yang kedua tawaf. Nanti insya Allah tata cara tawaf akan dilaksanakan. Sekarang apa nanti? Hitungan dulu. Dilanjutkan dulu. Dilanjutin dulu ya. Nah, nanti itu. Nanti tata niat dan pelaksanaan niat. Yang kedua tawaf. Boleh dibuka itu dalam buku ada. Yang kedua tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Diawali dari Hajar Aswad dan diakhiri pula di Hajar Aswad. Tawaf itu bagaikan sholat. Nanti ada tata caranya. Harus punya abdah, harus suci, atau seterusnya harus menutupi aurat. Cuma di dalam tawaf boleh berbicara, dibolehkan berbicara. Tetapi walaupun dibolehkan berbicara, jangan berbicara yang lain-lain. Lebih baik mana? Diganti dengan tasbih, tahlil, dan tahmid. Bu, jangan sampai kita laksanakan tawaf. Ingat kata bapak, ingat itu. Lagi tawaf,
Mah, tadi saya lihat di jalan ada teko yang kuning, nanti beli ya. Ayo lagi melaksanakan tawaf. Bisa seperti itu, walaupun boleh, tetapi ya Pak, lebih baik kita berdoa. Keduanya, Pak, keduanya di dalam umroh termasuk haji tidak ada rukun qauliyyi. Di dalam umroh dan haji tidak ada rukun qauliyyi, dalam arti tidak ada bacaan yang wajib dibaca sekitar melaksanakan umroh. Tidak ada. Bapak berangkat dari Jakarta tidak membaca apapun, sampai pulang tawaf tidak membaca apa-apa, pulang tidak menata dari sa'i tidak membaca apa-apa, boleh sah-sah saja. Tetapi buat apa kita melaksanakan ibadah? Ada yang bisa Bu, untuk putaran pertama nanti Rabbana atina fid dunya hasanah, yang kedua Rabbana atina fid dunya hasanah, sa'i pun ke satu Rabbana atina fid dunya hasanah, kedua Rabbana atina fid dunya hasanah. Mungkin ibu dan bapak punya titel apa namanya, umrohnya umroh Rabbana, hajinya Rabbana, karena yang dibaca itu daripada apa? Bapak berbicara, menyertakan bisnis, menyertakan oleh-oleh, lebih baik mana diam saja. Nah, daripada akhirnya jadi itu tawaf boleh apa berbicara, tetapi jangan berbicara yang jelek. Lebih baik kita baca tahmid, tahlil dan takbir. Yang gampang aja Pak. Subhanallah. Yang pertama, subhanallah, 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 hati mendengar Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu aja ya. Kalau tidak bisa, untung kita disediakan untuk putaran yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Selanjutnya dilaksanakan apa? Sa'i, yaitu mana diawali dari Sofa ke Marwah. Sa'i berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa. Berapa kali Pak, Bu? Berapa kali? Sama 7 kali. Nanti ketika pas udah melewati lampu hijau, lari kecil, Rabbikfir, warham, wafu, watakarom, watazawaj, innaka ta'lamu ma la na'lamu, innaka antal azizul akram. Rabbikfir, warham nanti disunatkan untuk bapak lari kecil, untuk ibu jalan biasa. Sesudah sa'i tahallul, yaitu namanya gunting rambut, paling sedikit mengambil rambut 3 helai. Boleh Bu dicabut, boleh diambil dibakar apa tuh, boleh ya. Tetapi yang baik di mana? Digunting. Dianjurkan menggunting rambut yang sudah melaksanakan umroh. Jadi bapak belum, jangan menggunting rambut. Sebaiknya bapak dulu digunting. Sesudah digunting bapak baru ke lain orang lain bisa. Bagaimana caranya? Bu, Pak, nanti banyak yang sudah melaksanakan umroh. Nanti mohon aja kepala kita, nanti akan ada yang menggunting. Sudah gitu, bapak boleh laki-laki dan laki-laki, boleh laki-laki ke perempuan asal ke suami. Jangan orang lain. Nanti tata caranya nanti dilaksanakan. Dia jangan begitu, sudah beres dibuka langsung kerudung, buka aja digunting. Jangan. Lebih baik dikodok dari belakang. Sudah ya. Ini kelima apa kelima? Tertib. Tertib itu dari awal niat dulu, tawaf dulu, sa'i dulu, tahlul baru tertib. Jadi kalau bapak sebelum melaksanakan sa'i sebelum tawaf sa'i dulu. Misalkan sa'i dulu, sesudah sa'i maka sa'inya tidak dihitung. Maka sesudah apa? Sesudah tawaf harus melaksanakan apa lagi? Sa'i lagi, karena tidak tertib. Jadi tertib ini gini. Bapak satu apa? Niat sudah. Sesudah niat kita tawaf. Sesudah tawaf kita sa'i. Sesudah sa'i tahlul. Sesudah tahlul barulah namanya tertib. Jadi kalau ibu dan bapak mendahulukan sa'i sebelum tawaf, begitu masuk Masjidil Haram, bukan tawaf tapi langsung ke Sofa untuk melaksanakan sa'i. Sesudah sa'i turun tawaf, nah dilanjutkan tawaf, maka itu sa'inya tidak sah karena tidak mana mendahulukan tawaf. Berarti sudah tawaf baru apa lagi? Sa'i lagi. Dilanjutkan ya. Umroh. Nah ini wajib, jangan wajib. Bila wajib umroh tidak dilaksanakan, maka ibadah umrohnya tetap sah.
Ada nanti tata sana nanti tata cara sai, tata cara niat tawaf nanti saya mau diperinci satu-satu dulu ya. Wajib, syarat dan rukun. Wajib, syarat dan rukun ini kebetulan wajib umroh ya. Nama wajib ya. Wajib itu bila mana wajib umroh tidak dilaksanakan, maka ibadah umrohnya tetap sah. Betul. Bila mana salah satu kewajiban tidak dilaksanakan oleh ibu dan bapak, tetap apanya? Sah apanya? Umrohnya, tetapi harus membayar dam. Kata kita mendadak dam itu apa? Denda. Bapak dan ibu kalau mau ke Tasik, ke Bandung atau ke Tasikmalaya boleh tidak mau punya SIM, tetapi kalau ada razia wayahna kena apa? Denda. Ini mah tidak ada razia pun tetap kita melaksanakan dam. Kalau mana kewajiban umroh ada salah satunya yang tertinggali oleh ibu. Satu diantaranya berihram dari mikot. Nanti ihram itu pakai pakaian nanti. Bu, tidak pakai pakaian ihram, tidak berihram dari mikot. Mungkin lupa, mungkin apa bu? Tetap ibadah hajinya ibadah umrohnya sah, tetapi harus bayar dam. 2, tidak berbuat yang diharamkan pada waktu melakukan ibadah umroh. Bu, kalau lihat saya tuh antara wajib umroh dan haji hampir sama kewajiban sama. Nih, tidak boleh yang tidak berbuat yang diharamkan pada waktu melakukan ibadah umroh. Contoh bu, kita udah niat dari mikot, udah kita ganti pakaian, lalu kita di perjalanan, contoh menggunting apa? Rambut, atau kita menggunting rambut atau menggunting kuku, atau kita apa? Berbuat pasek, itu sah apanya? Umrohnya. Tetapi ibu dan bapak harus membayar dam. Berapa damnya? Nanti ada damnya. Kan? Apa memotong apa? Kalau punya uang memotong apa domba gitu atau gibas, atau boleh diganti dengan apa makanan atau berpuasa. Ini nanti ada damnah, dam takhir. Kita boleh memilih gitu. Teruskan. Nah, nih pelaksanaan umroh. Nih baru pelaksanaan umroh. Pelaksanaan umroh, 1 bersuci. 1 bersuci. Bersuci 1 mandi. Mandi biasa bu. Mandi biasa, tidak mandi pun nggak apa-apa. Mandi niat adus aja. Niat adus terus berwudu. 1 bersuci itu mandi besar. Disunatkan adus mandi besar dulu sebelum kita melaksanakan umroh. Bapak suka sama ibu kasih gambaran kepada kita. Jadi sebaiknya mandi itu mandi besar, jangan di Bir Ali. Kalau kita berangkat dari Madinah, barangkali ibu akan ke Madinah dulu, ke Mekah dulu. Nah, udah gambaran, kita berangkat dulu ke Madinah. Nanti di Madinah ibu dan bapak akan diberangkat ke Bir Ali. Jadi mandi besarnya jangan di Bir Ali. Kenapa? Tempatnya mungkin banyak, tetapi orangnya banyak. Keduanya, bu, nggak tenang lah gitu. Akan diburu-buru waktu. Mana teman? Yang lain udah sembahyang, kita masih mandi. Ketiganya repot kita untuk mengganti baju, untuk mengganti pakaian. Nah, kalau kita sudah melaksanakan mandi di hotel, mau ini contohin hotel. Nah, ini misalkan apa hotel ya. Jadi mandi besarnya dilaksanakan di hotel atau tempat penginapan kita. Yang kedua, berwudu. Nah, ini boleh wudu bu. Anjuran saya nggak ada salahnya. Kita misalkan dari hotel punya abdas atau wudu, lalu kemana datang ke Bir Ali atau Abar Ali, kita melaksanakan wudu lagi, nggak ada salahnya. Itu, jadi nggak ada, kalau wudu nggak ada salahnya. Tetapi, nah ini untuk melaksanakan wudu boleh di mana? Boleh di pondokan atau di hotel, boleh di mana? Di Bir Ali. Tetapi walaupun sudah di hotel kita melaksanakan wudu bu,
Jangan kita nggak wudhu di mana di Bir Ali, takut kita sama suami istri berpegangan kan batal. Atau kalau sudah tua banyak penyakit ya Bu ya.